Nusantara bukan sekadar gugusan pulau. Ia adalah ruang pertemuan peradaban dunia. Sejak berabad-abad lalu, wilayah ini telah menjadi jalur penting perdagangan internasional. Kapal-kapal dari berbagai bangsa singgah membawa rempah-rempah, budaya, dan sistem kepercayaan. Di tengah pertemuan inilah, Islam mulai dikenal. Bukan melalui penaklukan atau peperangan, melainkan melalui proses panjang yang damai dan penuh kebijaksanaan. Selamat datang di Ruang Penasaran. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi menelusuri sejarah berdasarkan fakta dan jejak peninggalannya. 1. Kondisi Nusantara. Sebelum Islam hadir, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan yang kuat. Masyarakat Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan yang kuat. Animisme dan dinamisme berkembang seiring dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit tumbuh sebagai pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan. Masyarakat hidup dengan adat yang kuat, menghormati leluhur, dan menjunjung keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Nilai-nilai inilah yang kelak membuat Islam mudah diterima, karena tidak bertentangan dengan semangat hidup masyarakat Nusantara. 2. Awal kehadiran Islam lewat jalur perdagangan. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mulai dikenal di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini sejalan dengan berkembangnya jalur perdagangan internasional di Samudra Hindia. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Perlak, dan Gresik. Mereka datang sebagai mitra dagang, bukan sebagai penakluk. Melalui interaksi sehari-hari, masyarakat lokal mulai mengenal Islam bukan dari teori, tetapi dari praktik kehidupan nyata. 3. Proses Islamisasi yang damai. Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara perlahan dan bertahap. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan politik. Islam menyebar melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah kultural. Para pedagang Muslim sering menikah dengan perempuan lokal, membentuk keluarga Muslim awal. Dari lingkungan keluarga inilah, Islam mulai tumbuh dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Nilai kesetaraan dalam Islam, salah satu nilai penting yang ditawarkan Islam adalah kesetaraan. Islam tidak mengenal sistem kasta. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Nilai ini sangat menarik bagi masyarakat Nusantara yang sebelumnya hidup dalam sistem sosial yang berlapis. Islam hadir sebagai ajaran yang membebaskan dan memuliakan manusia. 4. Bukti sejarah awal Islam. Keberadaan Islam di Nusantara dapat dibuktikan melalui peninggalan sejarah. Salah satunya adalah makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berasal dari abad ke-11 Masehi. 5. Perkembangan Islam di Jawa dan Wali Songo. Proses Islamisasi di Pulau Jawa memiliki karakter yang khas. Disinilah peran Wali Songo menjadi sangat penting. Para wali menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya. Wayang, gamelan, tembang, dan tradisi lokal dijadikan sarana dakwah yang efektif. Pendekatan ini membuat Islam diterima tanpa konflik dan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Jawa. 6. Kerajaan Islam dan pendidikan. Seiring berkembangnya Islam, muncullah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Aceh Darussalam, Banten, Mataram Islam, serta Ternate dan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam penyebaran Islam, pengembangan hukum, pendidikan, dan kebudayaan. Lembaga pendidikan seperti pesantren, dayah, dan surau menjadi pusat pembelajaran agama dan pembentukan karakter masyarakat. 7. Islam dan masa penjajahan. Ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16, Islam telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Penjajahan Portugis dan Belanda membawa tantangan besar, namun Islam justru menjadi sumber kekuatan dan perlawanan. Ulama, santri, dan pesantren tampil sebagai motor perjuangan melawan penjajahan demi mempertahankan agama dan tanah air. 8. Islam dalam pergerakan nasional. Memasuki abad ke-20, Islam berperan besar dalam pergerakan nasional. Organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama berkontribusi dalam pendidikan, sosial, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Islam tidak hanya menjadi identitas keagamaan, tetapi juga kekuatan moral bangsa. 9. Islam Nusantara. Hari ini, hingga saat ini,
Islam di Nusantara dikenal sebagai Islam yang moderat, toleran, dan damai. Sebuah Islam yang tumbuh dari sejarah panjang dialog budaya. Islam yang tidak menolak tradisi, tetapi memaknainya. Inilah wajah Islam Nusantara. Islam yang berakar pada sejarah dan bergerak ke masa depan. Sejarah Islam di Nusantara adalah sejarah tentang kebijaksanaan, tentang bagaimana sebuah ajaran besar tumbuh melalui keteladanan, bukan paksaan. Dari pelabuhan kuno hingga pesantren, dari kerajaan hingga kemerdekaan, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Ruang Penasaran. Semoga sejarah ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan pemahaman dan kebijaksanaan. Sampai jumpa di video berikutnya.